your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diskusi dimulai, masing-masing dari kelompok saya akan memperkenalkan diri, terdiri dari absen yang paling kecil. Ya, perkenalkan, nama saya Bagasya Saputra dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 2. Ya, perkenalkan nama saya Vika Prizal, saya dari kelas 11 IPS 2, absen 10. Inja Atika dari kelas 11 IPS 2, absen 14. Ya, perkenalkan nama saya Rifal Aulia Ramadan dari kelas 11 IPS 2, absen 28. Saya Sabrina Ramadanti Putri Juwana dari 11 IPS 2, absen 30. Saya Tia Pratiwi dari 11 IPS 2, absen 31. Dalam diskusi kali ini saya akan menjadi host dan juga di diskusi ini kelompok kami akan membawakan materi tentang proses penyebaran berita proklamasi dan kemerdekaan. Dalam diskusi ini, sebelum kita lanjut ke materi, pembahasan yang kita bahas harus mengandung unsur 5W 1H, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Perkenankan teman-teman untuk materi yang akan soal yang pertama. Soal yang pertama, apa yang mendasari para tentara Jepang memaksa masuk ke radio? Saya akan menjawab mungkin. Jadi, tentara Jepang masuk ke dalam kantor radio itu dikarenakan setelah proklamasi kemerdekaan, lalu ada beberapa pemuda yang justru menyampaikan lewat radio proklamasi tersebut. Padahal tentara Jepang, yaitu Jenderal Yamamoto, telah katakan bahwa proklamasi ini jangan disiarkan di radio, tetapi tetap saja dilakukan oleh pemuda. Maka itu yang membuat tentara Jepang marah, lalu masuk ke dalam kantor radio tersebut. Saya ada yang bisa Ya, lanjut soal yang ke nomor 2. Kenapa teks proklamasi harus dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus? Jadi, pelaksanaan pembacaan teks proklamasi tanggal 17 Agustus tidak jauh dari peristiwa Rengas Dengklok, di mana R. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda untuk didesak atas ketepatannya pembacaan teks proklamasi agar lebih cepat. Lalu para pemuda ingin R. Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan, namun R. Soekarno memilih tanggal 17 karena R. Soekarno itu sendiri termasuk orang yang menganut mistis dan baginya tanggal 17 adalah tanggal yang suci dan atas kesucian manusia. Lanjut ya, soal ke nomor 3. Bagaimana saja cara para pemuda menyebarkan berita proklamasi? Ya, jadi ada 3 cara pemuda untuk menyebarkan proklamasi. Yang pertama, tersebarnya berita proklamasi dilakukan dengan berbagai cara.
dan secara bertahap agar bisa menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dikarenakan ada beberapa daerah yang mengalami keterlambatan khususnya di luar Jawa. Tetapi penuh tekad dan semangat juang, akhirnya peristiwa proklamasi diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan yang kedua, beberapa media yang digunakan untuk penyebaran berita proklamasi ialah surat kabar, radio, kantor berita, Yoshima, Antara, serta ada pula yang memasang pamflet. Yang ketiga, tanpa para pemuda dan rekan-rekan lainnya yang membantu menyebarkan bentuk proklamasi, tak akan banyak orang yang tahu Indonesia telah merdeka. Itu menurut saya. Sebentar, saya mau melanjutkan ya, mau menambah. Kak, ada tanggapan lain, Darek? Ya, saya mau menambahkan ya. Tadi sebelum diskusi ini mulai, saya membaca dari berita-berita sambil itu katanya ada yang mencoret-coret di gerbong kereta api itu. Benar juga ya, Pak? Oh iya, kalau itu sih yang telah saya rangkum juga, itu juga tertulis dalam artikel tersebut. Lanjut. Soal yang nomor 4. Siapa dan apa saja peran pembawa berita? Jadi, ada beberapa orang yang berperan dalam membawakan berita proklamasi tersebut. Yang pertama itu di sebuah kantor berita Domei dengan tokoh-tokoh yang berperan antara lain Syahrudin, Adam Malik, Rinto Alwi, Waidan, dan Wus Syahrudin. Di situ dia berperan untuk memerintahkan kepada Markonis atau petugas telekomunikasi untuk menyiarkan berita tersebut 3 kali berturut-turut. Jadi yang kedua juga ada pemancar radio baru di Menteng 31. Tokohnya adalah Sukarman, Susamto, Susiloharjo, dan Suandar. Dan yang ketiga itu dari surat kabar, yaitu surat kabar harian. Di situ menyiarkan berita proklamasi, yaitu para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain BM Dia, Soekarjo Wiryo Pranoto, Iwa Kusuma Sumantri, Ki Hajar Dewantoro. Itu menurut saya. Jadi lanjut, apa ada tanggapan lain? Saya rasa cukup. Saya rasa cukup atas penjelasan dari Rival Aulio. Lanjut, soal yang nomor 5. Kapan saja dimulai penyebaran berita proklamasi? Nah, oke. Jadi yang pertama itu Suara Asia yang terbit di Surabaya dan Cahaya yang terbit di Bandung adalah surat kabar pertama yang menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan di Indonesia. Suara Asia menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945. Meski kondisi waktu itu di Jepang melarang agar media tidak memuat tentang pergerakan apalagi proklamasi Indonesia. Nah, namun para pemuda yang berjuang lewat pers seperti Adam Malik, Sayuti Melik, Sultan Syahrir, BM Dia, Ki Hajar Dewantoro. Nah, kemudian Oto Iskandar Dinata dan GSSJ Ratulangi, Iwan Kusuma Sumantri terus menyebarkan peristiwa bersejarah bangsa Indonesia tersebut. Hampir seluruh harian di Jawa pada penerbitannya 20 Agustus 1945 memuat berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, wartawan kantor berita Yoshima atau Domei, sekarang kantor berita Antara, Syahrudin berhasil menyampaikan salinan teks proklamasi kepada Daidan B. Palenewen. Kemudian oleh Daidan B. Palenewen, teks proklamasi tersebut diberikan kepada F. Bus, seorang Markonis, di kantor berita tersebut untuk segera diudarakan. Orang Jepang sempat masuk dan marah
setelah mengetahui berita proklamasi telah tersiar melalui udara, bahkan diminta untuk menghentikan pemberitaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Syarudin berhasil memasuki ruang siaran radio Busuk Kanri Kyoku. Tepat pukul 7.00, maksud saya 19.00 waktu Indonesia Barat, teks proklamasi kemerdekaan berhasil disiarkan. M. Yusuf, Rono Dipuro, Baktiar Lubis, dan Suprapto adalah tokoh-tokoh yang berperan besar dalam menyiarkan berita proklamasi tersebut. Oke, sekiranya saya cukup. Dan saya akan menambahi. Ya, boleh. Jadi, pelaksanaan proklamasi kemerdekaan ditanggapi rakyat dengan berbagai cara. Rakyat Jakarta menyambut proklamasi dengan pawai keliling kota. Sementara itu, para pemuda yang dipelopori oleh Komit Van Aksi Menteng 31 merencanakan untuk menggerakkan massa agar pimpinan mereka dapat berbicara dengan mereka. Atas prakarsa Komit Van Aksi Rakyat Jakarta, akhirnya mengadakan rapat raksasa di lapangan Ikada tanggal 19 September 1945. Rapat dihadiri ribuan rakyat Jakarta dan sekitarnya, yang bertujuan untuk mendengarkan pidato politik Soekarno sekaligus memberikan dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Saya akan memberi tanggapan juga. Mungkin bagi saya ini menurut pendapat saya atas penjelasan tadi yang telah dijelaskan oleh saudari Sabrina atas berarti seluruh yang kita bahas antara mulai terbitnya antara pembacaan teks proklamasi dengan penyebaran berita bahwa Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan itu berarti berkesinambungan. Jadi kesimpulan mungkin bisa ditarik kesimpulan dari penjelasannya bahwa semua yang atas pemberitaan bahwa Indonesia merdeka dan cara Indonesia dan kemerdekaan Indonesia dipubliskan itu berkesinambungan. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Lanjut. Soal yang terakhir ya. Di mana saja daerah yang memberi dukungan kemerdekaan? Jika kita membahas tentang daerah di mana saja yang mendukung proklamasi ini, tentunya seluruh daerah sangat mendukung akan peristiwa proklamasi ini karena semua wilayah merasa bahwa diri mereka sudah terbebas dari para penjajahan. Nah, di sini saya akan memberi beberapa daerah yang memberi dukungan atas proklamasi kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan rakyat Aceh. Aceh sejak dahulu dikenal sangat gigih menentang penjajahan. Nah, Sultan Gaharu memimpin suatu gerakan yang nantinya gerakan ini menjadi inti dari TKR di Aceh sendiri. Nah, selanjutnya di daerah Surabaya. Tentu yang kita tahu daerah Surabaya ini terjadi tepatnya di Hotel Yamato. Peristiwa ini terjadi karena pada saat itu beberapa orang Belanda mengibarkan bendera Belanda merah, putih, dan biru di tiang Hotel Yamato Surabaya. Nah, tindakan tersebut memicu kemarahan rakyat Surabaya yang kemudian Hotel Yamato dan menurunkan bendera Belanda merah, putih, dan biru, lalu merobek bendera biru dan kembali menaikkan bendera merah dan putih. Selanjutnya juga ada pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran 5 hari di Semarang ini dikarenakan pada saat akan melaksanakan proklamasi terdengar desus bahwa akan adanya tentara Jepang yang meracuni daerah di sekitar candi. Lalu Dr. Karyadi sebagai kepala laboratorium rumah sakit sekitar wilayah tersebut pada masa itu melakukan suatu penelitian. Nah, pada saat beliau melakukan penelitian ini, beliau ini ditembak mati oleh tentara Jepang lah. Lantas peristiwa inilah yang memicu kemarahan para
para rakyat di Semarang. Sekian. Ya, saya juga akan menambahi tentang pernyataan dari Tiara. Dan rakyat Sumatera juga mendukung pemerintah Republik Indonesia dengan cara Gelora Kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar ke mana-mana mendorong para pemuda, khususnya Sumatera Timur, untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang tinggi menyebabkan para pemuda bergerak dari Jalan Jakarta nomor 6 di Medan, di bawah pimpinan Abdul Tahir, Abdul Malik Munir, dan MK Yusni, mendukung pemerintah Republik Indonesia yang telah berdiri. Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal 3 Oktober 1945, Tengku Muhammad Hasan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan dimulainya pemerintahan Republik Indonesia di Sumatera dengan Medan sebagai ibu kota provinsinya. Penduduk Bukit Tinggi pun tidak ketinggalan mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tanggal 29 September 1945, bendera merah putih telah berkibar di Bukit Tinggi. Sejak saat itulah bendera merah putih berkibar di daerah-daerah di Sumatera. Ya, terima kasih. Selain PE ada tambahan, Bu? Kalau nggak ada, langsung dulu depan. Udah sih. Sudah, cukup. Cukup guys. Wop. Cukup. Menurut saya sudah cukup. Penjelasan dari Tiara dan Rival tadi sudah mencakup seluruh materi tentang pembahasan soal yang terakhir ini. Ya cukup, saya sudah ngantuk juga. Ya, saya akhiri. Saya mewakili kelompok saya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya dan mohon maaf bila ada salah kata. Semuanya, mari kita ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.